hadir di Pagi-Pagi Ambyar, Teh Nina Soleha dan juga pengacaranya Ibu Mira Widiawati. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi. Teh Nina, kami turut prihatin atas apa yang terjadi, tapi terima kasih sudah meluangkan waktu. Teh Nina, boleh diceritakan kronologinya seperti apa? Ya kan sebelumnya lahiran di Rumah Sakit Unpad yang di Sumedang. Oke, melahirkan di salah satu rumah sakit di Sumedang. Ya, dari situ kan pulang hari Jumat setelah lahiran. Hari Jumat pulang ke rumah anak saya ternyata kuning, ruam-ruamnya makin parah sampai hari Minggu. Sakit kuning? Ya. Oke. Terus kata saya teh, udah aja bawa ke bidan, terus kata bidan harus dirujuk ke UGD. Dibawa lagi ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit yang ada di Bandung. Oke, jadi melahirkannya di salah satu rumah sakit di Sumedang. Setelah itu dibawa pulang, ternyata sakit. Setelah sakit akhirnya dibawa ke UGD, ke salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Ya. Berapa lama di rumah sakit yang ada di Bandung itu dirawat? Dari hari Minggu sampai hari Rabu, kalau nggak salah berarti 4 malam 3 hari. Oke. 4 malam 3 hari. Masuk NICU? Iya, ruang NICU. Ruang NICU. Ini kejadiannya berarti di hari terakhir ketika akan pulang? Iya, di hari Rabu. Di hari Rabu, oke. Apa yang terjadi di hari Rabu tersebut? Ya kan saya habis ngemandiin anak, terus saya nunggu kenapa lama kata saya teh. Terus dari situ susternya bilang tunggu dokter anak dulu ya. Iya Bu. Terus kata saya teh kenapa lama ditunggu-tungguin beberapa menit atau beberapa menit kemudian datang seorang ibu gitu kan. Nah datang seorang ibu terus saya tanya, Bu mau pulang atau mau jenguk anak gitu kan. Terus kata dia jawabnya ya saya mau pulang juga. Oh iya, tak berapa lama kemudian datang suster sama dokter anak. Gitu. Nah terus kata saya baru datang ya dok, kata saya gitu kan. Terus dia jawab lagi, oh iya Cina ini mau pulang atau gimana? Iya mau pulang pagi atau sore? Ya, kata saya pagi, kan saya dari sini pagi gitu kan. Terus kata dia bilang lagi, ini sama ibu siapa? Ibu Nina, kata saya jawab. Ini sama ibu siapa? Ibu W, gitu kan. Terus mereka masuk ke ruangan konsultasi. Dari situ dipanggil, Ibu W masuk. Ibu W duluan yang dipanggil? Ya, Oke. Ibu W. Nah dari situ udah masuk Ibu W, keluar lagi berapa lama. Nah, dari situ kata si Ibu W, kata saya dulu. Saya bilang gini, Ibu gimana, Dede bisa pulang apa enggak? Kata saya gitu. Bayinya Ibu W ya? Ya, terus kata si Ibu W jawab gini, iya nggak tahu bisa pulang, nggak tahu enggak. Terus sama saya teh ditanya lagi, kenapa? Ya anak saya kena perlengketan paru-paru, jadi bocor, katanya bilang gitu kan. Oh iya Bu, cepat sembuh, kata saya. Terus saya ke bawah, belum ke bawah, datang nih anak pasien yang baru gitu. Pasien baru masuk Ya, ke NICU? Ya, bayi yang baru gitu. Ya semuanya sibuk, nggak tahu jantung, nggak tahu apa ya, ada semua peralatan Darurat. dipasang-pasang ya. Nah, suster, dokter semuanya pada ngurusin anak itu dulu. Lalu kata saya teh, pasti lama udah aja yuk ke bawah cari makan, lapar kan gitu. Oh dari situ feeling nggak enak, udah aja we ke atas. Nah pas di atas saya lihat gitu, kok itu mah kayak si ibu itu masih ada di tempat itu. Ibu W? Ya, terus si ibu W-nya teh lagi gendong bayi. Terus saya tanya, Ibu pulang? Iya pulang, cuman pas saya lihat, kok itu mah selimutnya kayak yang anak saya gitu, warna biru. Hafal? Iya. Nah, dari situ belum saya tanya dulu, cuman baru ditanya pulang. Nah, terus saya lihat di inkubator, ternyata anak saya nggak ada. Terus saya balik lagi, ibu tunggu, coba lihat. Kata saya teh, dia diem. Terus kata saya teh, Ibu coba lihat selimut, baju sama topi ini mah mirip anak saya gitu ya. Pas lihat muka, iya ini mah anak saya, kata saya teh. Kemudian Ibu W apakah dia mengakui bahwa Itu yang adalah digendong anaknya, adalah anak Teteh? Ya dia cuman bilang iya gitu, cuman bilang gitu. Responnya hanya Dia seperti cuma itu. bertanya, iya gitu maksudnya. Iya gitu. Terus kata saya teh, iya ini mah anak saya, kenapa ada di ibu gitu kan. Kenapa ada di ibu, kenapa dibawa gitu. Terus apa katanya? Ya,
Ya gitu, cukup gitu aja. Terus akhirnya si Teteh ngambil bayinya, digendong sama Teteh? Enggak, sama suster dulu kan saya panggil-panggil teriak-teriak di situ histeris. Iya. Terus akhirnya sama suster diambil bayinya? Iya, terus di tangan si diambil. ibu ya? Iya, terus diambil dari tangan si ibu itu teh. Terus kata saya, kenapa Bu? Itu anak saya di luar, kenapa dikasih ke ibu? Iya. Dia ngomong ke suster. Lalu kata suster? Ya terus kata susternya, iya Bu, maaf, saya panggil nama ibu nggak ada, udah wes saya kasihin. Oke, Sobat Abiar, kita juga punya sebuah tayangan katanya Teh Nina ini mendapatkan dugaan intimidasi. Ini di hari yang sama, jadi handphone Teteh diapain? Diambil kan, Siapa yang ngambil? Security. Kan kata saya, kenapa anak saya? Itu ibu ke security dulu. Gitu. Terus kata dia, Siapa itu? suruh suster. Ke sana dulu. Ya saya pas udah ke sana, terus ada apa Pak? Itu kan anak saya di luar gitu kan. Terus kata dia, mana handphone ibu? Mau ngapain? Gitu. Iya ini rating dulu rumah sakitnya rating dulu. Nah dari situ kata saya teh, iya ini udah saya kasih nilai 4. Terus jawabannya cukup baik kata saya teh. Coba Bu lihat lagi. Ini Pak kata saya. Terus kata dia, diambil handphone saya di situ. Sama saya aja ya Bu di ratingnya, terus di iniin gitu ya kata-katanya. Ya. Nah dari situ terus keluar lagi, terus dia cuma nanya gini aja, kesan sama pesannya apa? Itu anak saya di luar, kenapa bisa di luar gitu? Di luar kenapa gitu? Kata saya. Terus saya tanya lagi ke suster, sus kenapa di luar? Coba saya lihat, kata saya ya. Kenapa ini mah gelang tangannya juga nggak ada? Identitasnya nggak ada, diputus gitu. Kata saya, kenapa diputus? Cuman dia jawabannya, ya takutnya cina ada virus dari dalam keluar. Ya kebalik lah Bu, kata saya kan gitu. Kebalik Bu, harusnya dari luar ke dalam. Orang dari dalam mah steril, kata saya gitu kan. Oke, sebagai kuasa hukum, apa yang bisa dilihat dari kasusnya Teh Nina? Yang akan dilakukan? Kejanggalan di kasus itu sangat banyak. Kami tim sudah menganalisa dan kesimpulannya sementara adalah percobaan penculikan. Beberapa hal yang janggal yang kami lihat di situ adalah bahwa SOP tidak berjalan dengan baik. Baik, betul. Kemudian suster yang diduga menyerang itu dia pengalaman 20 tahun lebih. Tidak mungkin seorang yang senior sampai SOP yang baku standar begitu dia lupa kan begitu. Itu kan sekelas kepala suster sebetulnya. Kenapa celah? Yang kedua, yang selanjutnya, minggu lalu kita pernah diwawancara salah satu TV swasta. Sebelumnya di rumah sakit tersebut juga diwawancara dalam satu waktu tapi beda frame gitu. Disebutkan salah satunya bahwa masuk ke ruang NICU itu ketat beliau bilang begitu. Harus pakai kunci yang pakai password, name tag dan lain-lain. Tapi kita tanya ke klien kita, nggak ada dia dibeli. Gitu. Baik, ini ada statement juga dari pihak rumah sakit tersebut. Sebuah press release. Ya, press release RSUP pelayanan kesehatan kepada pasien bayi. Sehubungan, oke, baik, ini dia, ya. Dari rumah sakit ya. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan peristiwa yang dialami oleh anak Ibu Nina Saleh. Ya, di sini sudah disampaikan Permintaan maaf ya. secara tertulis, kemudian juga dikabarkan sudah melakukan kunjungan dan berkomunikasi dengan Ibu Nina. Berarti pihak rumah sakit sudah menemui langsung ya? Sudah, cuman anehnya kenapa suster sama satpamnya nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi cuma mewakili dari pihak rumah sakit aja. Ya, tapi maaf, Oknum oknum yang ngambil anak itu gimana? Nggak ada. nggak ketemu, nggak ada. Hah? disembunyikan langsungnya gitu ya, diduga disembunyikan. Iya. Kan pengennya harusnya dia minta maaf kepada Iya publik dong. supaya tidak terulang kepada suster-suster atau yang... Tapi yang kami dengar kabarnya juga dari pihak rumah sakit sudah menonaktifkan oknum suster tersebut, betul? Nggak tahu. Ibu Mira? Ya memang secara menurut pihak mereka
sanksi administrasi sudah dikenakan dengan menonaktifkan dan memberikan SP1. Tetapi kan kalau ini kecerobohan ini menurut mereka kelalaian, menurut kami itu kesengajaan. Dan sanksinya tuh ada 3, Mas. Bukan hanya administrasi tapi pidana dan perdatanya mana gitu. Pihak kami ini kan korban secara memang tidak dilukai secara fisik atau malah praktek, Mbak. Tapi moralnya terganggu psikisnya gitu. Sampai sekarang pun masih. Artinya bahwa bentuk pemerintahan maaf itu bukan bentuk damai. Kalau mereka bicara damai, tentu kita harus ada produknya. Produk kesepakatan antara rumah sakit dan klien kami dengan sukarela, oke, damai tanda tangan ya kan dua belah pihak dan sama-sama tidak akan melakukan upaya hukum. Dan harus jelas dulu dari mereka ya. Ini tidak ada dan tidak juga diekspos siapa susternya, satpamnya dan suami istri itu siapa gitu. Apakah betul orang tua salah satu bayi? Betul. Kan SOP untuk mengambil pasien itu kan sangat ketat. Ibu Mira. Ya, alhamdulillah langsung segera ketemu kalau misalkan ini kena ke orang yang lain. Mira, kliennya Bu Mira, Teh Nina ini melalui Bu Mira sebagai kuasa hukum kabarnya mensomasi rumah sakit tersebut. Betul. Harapan ke depannya dari somasi tersebut? Jadi kami Senin kemarin mengantarkan langsung ke rumah sakit tersebut somasi dengan tim kami. Kami berharap waktu itu ketemu dengan dirutnya, tetapi tidak ada. Jadi kami diterima oleh Kabiro hukumnya. Dan tidak ada solusi, akhirnya kami serahkan somasi tertulis yang sudah disiapkan. Tetapi somasi itu 3 kali 24 jam, artinya hari ini terakhir. Jika tidak ada respon, maka kita akan lakukan upaya hukum selanjutnya pidana. Semoga bisa duduk bareng-bareng. Semoga jadi baik. Ya, amin. Menjadi pelajaran bagi semua pihak Betul. juga. Dan semoga bayinya tumbuh jadi bayi yang sehat. Gimana keadaan sekarang dedenya? Alhamdulillah sehat. Tapi tetenya sudah aman ya. Alhamdulillah sehat ya. Udah lebih lega ya, karena sudah ada yang mau bantu dan yang ngurusin. Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya ya. Amin. Yang pastinya itu anaknya bener kan? Anak Iya, bener kan? iya. Bukan anak siapa-siapa kan? Gak tertukar kan? Enggak. Jadi anaknya sehat, kebanggaan buat Teh Nina dan Iya. juga keluarga ya. Amin. Dan kembali saat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Cepat selesai masalahnya. Meli cantik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga bisa duduk bareng bersama. Terima kasih. Di Pagi-Pagi Ambiar dia Meli Meli. Meli. Istimewa.